Apa kata Ustaz? Kita di bulan Sya'ban ini juga ada satu malam. Ya, satu malam ini malam yang dikatakan termasuk 5 malam yang tidak ditolak doa seorang hamba. Itu Nabi mengatakan khamsul layalin la turaddu fihinad da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa seorang hamba. Ya, di antaranya apa? Lailat awal laila min Rajab. Malam 1 Rajab sudah berlalu. Kemudian apa? Lailan nisf min Sya'ban. Nah, ini yang akan datang. Malam nisf Sya'ban itu tidak ditolak doa seorang hamba. Karena itu gunakan malam nanti itu untuk apa? Banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya urusan dunia, urusan akhirat, lebih-lebih urusan akhirat yang lebih kita butuhkan. Urusan keluarga kita, urusan rizki kita, urusan apapun, minta saat itu. Tapi jangan digunakan untuk maksiat di malam itu. Jangan digunakan untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang-orang malam nisf Sya'ban yang penting ke masjid, mushola, moco ya 3 kali surat Yasin, setelah itu maksiat lagi, ya sia-sia. Karena di saat itu memang Allah sangat murah terhadap ampunannya. Tapi jangan dikotori. Setelah baca surat Yasin 3 kali dengan harapan diampuni dosa-dosanya, dengan harapan Allah akan memberikan segala permintaannya, tapi setelah itu ternyata dia melakukan perbuatan dosa, sia-sia. Bukan berarti moco yang penting moco 3 kali surat Yasin, wis panjang umur, lancar rizkinya, kemudian tidak butuh manusia, udah selesai. Terus maksiat lagi, ya sia-sia. Karena itu tetap di malam itu digunakan untuk apa? Untuk benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu, hidupkan malam hari itu untuk apa? Untuk benar-benar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Nabi SAW juga bersabda, "Man ahyal layalil khamis wajabat lahul jannah." Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, 5 malam ini kalau dihidupkan untuk apa? Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Paling sedikitnya apa? Salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuhnya berjamaah. Apalagi dibuat baca, ya baca seperti surat Yasin tadi itu. Apalagi malam harinya digunakan untuk tahajud. Apalagi digunakan untuk baca Al-Quran. Apalagi digunakan untuk berdoa. Lebih-lebih menghidupkan malam hari, ya 5 malam ini, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Di antaranya itu apa? Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Kemudian Walaila Arafah, yaitu malam Arafah, malam 9 Muharram. Kemudian Walailatul Nahr, malam hari raya Idul Adha. Walailatul Fitri, dan malam hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisf Sya'ban. Menghidupkannya wajib mendapatkan surga, menghidupkan dengan ibadah, kemudian doa tidak ditolak di malam itu. Wah, ini kesempatan ya bagi kita, karena itu jangan disia-siakan. Kemudian bahkan ya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri dia mengatakan apa? Lailan nisf min Sya'ban hiya afdhalul layali. Tapi apa? Ba'da Lailatul Qadri. Malam nisf Sya'ban itu paling afdhalnya malam-malam setelah malam Lailatul Qadar, malam nisf min Sya'ban. Karena itu jangan disia-siakan malam nisf Sya'ban ini. Seperti tadi bahwa setiap orang yang mendapatkan malam nisf min Sya'ban, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah." Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa orang-orang Islam di malam itu, di malam nisf min Sya'ban. Tapi hati-hati, ada beberapa orang yang tidak ada mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya juga ini. Siapa mereka? Dukun-dukun yang membuat dibantu dengan setan-setan, ya dibantu dengan makhluk halus, atau dengan dengan bacaan-bacaan yang tidak diketahui maknanya, ya daripada bahasa-bahasa mungkin bahasa setan. Itu dukun-dukun ini kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ausahirin, atau tukang sihir. Ini kalau tidak bertobat, maka malam itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kadang-kadang ya orang-orang itu
pakai ayat-ayat Al-Quran tapi tujuannya untuk kebatilan, ya sama. Pakai ayat-ayat Al-Quran tapi tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan ya suami dan istri, atau memisahkan keluarga, anak dan orang tuanya, ya sama. Justru itu lebih parah, itu menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan apa? Kebatilan. Karena itu jangan sampai ini terjadi. Apalagi kalau masih di malam nisfu Sya'ban dia belum tobat, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al musyahidin, atau orang-orang yang apa? Berselisih, orang-orang yang bertikai, tidak menyapa antara keluarga, satu keluarga, antara anak dengan bapak, ya, antara saudara dengan saudaranya, antara kerabat dengan kerabatnya, antara teman dengan temannya, antara tetangga dengan tetangganya. Tidak menyapa karena urusan duniawi, hati-hati. Tapi kalau urusan akhirat, ya boleh kita tidak menyapanya. Kalau dia melakukan maksiat, ya tujuannya supaya dia apa? Kembali. Tujuannya supaya dia taat, boleh kita tidak menyapanya. Tapi kalau bukan urusan akhirat, bukan urusan agama, kita tidak menyapanya, maka hukumnya apa? Hukumnya dosa, haram. Karena itu orang-orang yang bertikai, orang-orang berselisih, orang-orang yang tidak menyapa, orang-orang yang bermusuhan, ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Atau mudmini khamrin, atau orang yang selalu minum minuman keras dan sejenisnya. Minum minuman keras baik yang berupa apa sekarang ini ganja, ya, atau berupa apa namanya, ya, pil, ya, apapun sudah. Itu kalau dia apa? Kalau dia sampai malam nisfu Sya'ban masih belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, tinggalkan, ya, apabila ada di antara yang telah disebutkan, supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ada riwayat lain, au akli walideh, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua sampai membuat orang tuanya marah, sampai membuat orang tuanya pegel, sampai membuat orang tuanya kecewa. Hati-hati, sebelum malam itu pun dosanya sudah besar, ya. Walaupun bukan di malam nisfu Sya'ban, itu dosanya dosa besar. Termasuk akbarul kabair, paling besarnya dosa besar, yaitu wamin akbarul kabair, yaitu akli walideh, orang yang durhaka kepada orang tua. Karena itu jangan sampai terjadi. Ini bakal menjadi apa? Kesengsaraan dunia akhirat kalau sudah ada orang berani durhaka sama orang tua. Sengsara dunia akhirat, banyak sudah contohnya. Dan sebaliknya, bagi orang yang bakti sama orang tua, senang dunia akhirat, pasti juga. Coba kita lihat orang-orang yang di sekitar kita aja, orang-orang yang sukses urusan dunianya, sukses urusan agamanya, semuanya. Coba kita lihat, pasti di belakangnya apa? Mereka adalah orang-orang yang bakti sama orang tua. Banyak contoh-contohnya. Tapi kalau sudah durhaka sama orang tua, jangan harap bahagia dunia, apalagi akhirat. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka kepada orang tua. Lalu siapa bakti sama orang tua? Ya, bakti sama orang tua bagaimana membuat ridho orang tua. Yang penting bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua sudah meninggal, tetap bisa kita bakti sama orang tua dengan cara apa? Mengirimkan amal soleh, mengirimkan bacaan apa? Al-Quran, ya, sedekah diniatkan untuk orang tuanya. Itu termasuk apa? Bakti dari anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Atau apa? Menyambung orang-orang yang dekat atau teman-teman atau kerabat daripada orang tuanya. Itu juga termasuk daripada termasuk daripada orang yang berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Tetap kita bisa mendapatkan pahala bakti sama orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Kemudian ada riwayat lain, orang-orang yang mendapatkan yang mahjub daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang tertutup daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Kemudian apa? Ada lagi qatilun nafs, orang yang bunuh diri. Kemudian qati'ur rahim, ini orang yang memutus tali persaudaraan. Ini qati'ur rahim ini bahaya, memutus tali persaudaraan ini, ya, sampai dalam riwayat lain qati'ur rahim mal'unun. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang apa memutus tali persaudaraan tidak mungkin masuk surga. Bahkan apa? Mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam riwayat lain, qati'ur rahim mal'unun wa in mata wasatil Ka'bah. Orang yang memutus tali persaudaraan ini dilaknat, tahu laknat, tordun an rahmatillah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Mungkin masuk surga? Mungkin kita masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Kita ini masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Amal ibadah kita kalau dibanding dengan kenikmatan Allah gak ada apa-apanya, masih lebih besar nikmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi kalau sudah itu dikatakan apa mal'unun, dijauhkan dari rahmat Allah, kalau nggak dapat rahmat Allah ya nggak mungkin masuk surga. Karena qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan, dilaknat walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Ya, meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Melbu Ka'bah tidak tahu. Ini meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Sekarang kan orang gak heran biasanya. Orang akan apa? Orang akan mungkin terharu ketika ada orang meninggal di tengah masjid seandainya. Oh, masya Allah, meninggal di tengah masjid. Itu bukan apa? Bukan kepastian dia menjadi orang yang selamat sebetulnya. Bukan kepastian. Kenapa? Lihat amalnya. Kalau dia qati'ur rahim, meninggal di tengah Ka'bah aja tetap dilaknat kok. Apalagi ya cuma meninggal di masjid. Ini di tengah masjid, di tengah Ka'bah lagi. Ya, semua orang berkiblat kepada itu Ka'bah, ini meninggal di tengah-tengahnya. Tetap mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak menyapa, ketika dia memutus tali persaudaraan. Kadang-kadang karena harus pilih ya. Karena kadang-kadang kan harus pilih karena dunia, ya Allah, dunia semuanya akan ditinggalkan. Sepele kadang-kadang karena warisan. Hartanya lebih banyak daripada warisan, tapi ya sampai tidak menyapa, sampai 7 turunan. Ya, minta 7 turunan untuk tidak menyapa kadang-kadang. Gara-gara apa? Harta yang sepele yang dia akan tinggalkan, bahkan itu akan dihisap. Ya kalau memang bukan rezekinya, tidak akan sampai kepada dia. Itu harus kita yakini, karena itu tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu diperebutkan, tidak perlu sampai dibuat sampai harus apa? Memutus persaudaraan gara-gara dunia. Karena itu apa? Ini diantaranya orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Kemudian ada lagi musbilul izar, orang yang memanjangkan apa? Sarungnya sampai menutup mata kaki. Karena gini, ini diharamkan, ya, dilarang oleh Nabi SAW orang yang memakai apa sarung sampai di bawah mata kaki. Itu karena takaburon. Dulu tuh orang itu kalau bajunya semakin panjang berarti menunjukkan ini orang kaya. Karena itu orang-orang dulu itu pakaiannya kalau misalnya orang yang biasa sederhana pakaiannya tidak panjang, kadang-kadang di tengah di bawah lutut. Ya, kalau sudah pakainya panjang apalagi sampai bersihkan apa tanah, ya itu tanda bahwa dia orang kaya. Nah, karena takaburan. Ini orang-orang yang sombong seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Berarti intinya juga karena apa? Karena kesombongannya, bukan masalah izarnya. Ya benar, tetap izar itu ya sarung kalau di bawah mata kaki tetap dilarang. Tetap ada larangan. Tapi itu kalau dilakukan dengan takaburan tadi itu, ya ini yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau ada orang yang enggak, ya, dia tidak di bawah mata kaki, di atas mata kaki, bahkan di bawah lutut, tapi sombong, ya bodoh, ya sama aja. Ya intinya karena sombongnya. Kalau misalnya di bawah lutut tetap dia sombong, merasa dia adalah yang paling benar, merasa dia yang pasti masuk surga atau yang lainnya, ya sama. Ya karena kesombongan itu, ya ilahnya itu karena apa? Kesombongan. Karena itu hindari daripada sifat sombong. Kemudian ketat, ya orang yang mengadu domba. Ini orang yang mengadu domba, ini juga apa? Tidak masuk surga. Banyak ini kadang-kadang ya. Kadang-kadang tujuannya memang mengadu domba, baik dengan memindah omongan ya satu sama lain, kemudian tujuannya untuk supaya berpisah, supaya mereka berselisih, supaya mereka berantem, atau bahkan apa? Datang ya atau membaca ayat-ayat yang seperti tadi itu untuk tujuannya supaya dia benci dengan ini, ya supaya satu sama lain saling membenci. Ada itu kadang-kadang terjadi itu. Baca sesuatu, oh dia tahu ilmunya seperti itu, akhirnya apa? Dia gunakan untuk supaya apa? Dua teman supaya berselisih, orang tua dengan anaknya berselisih, suami dengan istrinya berselisih. Hati-hati, itu kotat, itu juga mengadu domba. Kemudian apa? Musawwir, orang yang membuat patung, itu juga apa? Tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mubtadi', orang yang berbuat bid'ah,
itu juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hindari hal-hal yang ini. Kenapa? Karena semuanya tadi itu yang telah disebutkan itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, ini di antara yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ya.